Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 761. Sekitar pukul 11 malam. Bandara Dongdu. Harvey dan Liu Yuner berjalan keluar dari pintu keluar. Liu Yuner meregangkan pinggangnya, memperlihatkan sosok montoknya, dan berkata, "Saya sudah berada di pesawat selama lebih dari 4 jam, saya benar-benar lelah." Harvey cemberut, "Saya pikir Anda sedang makan atau tidur. Apakah kamu lelah?" Liu Yuner memutar matanya, "Apa yang kamu tahu, bagaimana bisa nyaman tidur di pesawat?" "Ya, kamu benar." Harvey tidak mau untuk memikirkan topik ini, tetapi berkata, "Ayo pergi, ayo cari hotel dulu." "Oke, ayo pergi." Liu Yuner mengangguk dan setuju. Segera, Harvey dan rombongannya berjalan keluar dari bandara, naik taksi, dan langsung menuju pusat kota Dongdu. Harvey baru pertama kali datang ke Dongdu, melihat gedung-gedung bertingkat dan arus kendaraan terus-menerus di luar jendela, dia harus mengakui bahwa Dongdu, sebagai kota kelas dunia, memang sangat makmur. Tetapi pada saat ini, sebuah panggilan masuk ke ponsel Harvey. Telepon itu dari Fu Qingzu. Mengapa Fu Qingzu menelepon? Mungkinkah sesuatu terjadi pada Wen Renxiwei? Harvey mengerutkan kening, lalu menjawab telepon. "Saudara York, apakah kamu akan pergi ke negeri Sakura?" Begitu panggilan tersambung, suara Fu Qingzu datang. "Ya, aku baru saja tiba, ada apa?" Harvey bertanya dengan curiga. "Kakak York, sesuatu terjadi, sesuatu yang besar." Suara Fu Qingzu sangat cemas. Hati Harvey menegang, "Apa yang terjadi?" "Saudara York, tidakkah kamu tahu?" "Tahu apa?" Harvey menjadi semakin bingung. Lihatlah berita dan forum-forum besar, internet telah meledak sekarang. Karena kompetisi pertukaran seni bela diri pagi ini, kami netizen Cina dan netizen negara Sakura berdebat tentang ortodoksi seni bela diri. Apalagi dikatakan bahwa Sakura All The Major Aula seni bela diri di negara ini telah menyatakan perang terhadap Anda dan seni bela diri Tiongkok kami. Orang-orang di dunia seni bela diri kerajaan Sakura membenci Anda sampai ke intinya, tetapi mengapa Anda masih berada di wilayah mereka sekarang?" Fu Qingzu banyak berkata. Tumpukan. Harvey sedikit tercengang, "Saya datang ke negeri Sakura untuk melakukan bisnis, dan tidak ada internet di pesawat sekarang. Saya tidak tahu tentang itu." "Saudara York, Anda akan tahu dengan menonton berita, dan jika itu tidak terlalu penting, lebih baik cepat kembali. Jika orang-orang di dunia seni bela diri kerajaan Sakura tahu bahwa Anda pergi ke sana, mereka pasti tidak akan membiarkan Anda pergi." Suara Fu Qingzu mengungkapkan kecemasan dan kekhawatiran. "Qingzu, jangan khawatir, aku akan melihat situasinya dan kemudian membicarakannya." Setelah berbicara, Harvey menutup telepon. "Kakak Harvey, ada apa? Ada yang salah?" tanya Crazy Blade. Liu Yuner, Jian Hen, Bai Lilong Yuan, dan Chen Woyu juga memandang Harvey dengan ekspresi bingung. Harvey tertawa datar, "Karena kompetisi pertukaran seni bela diri pagi ini, saya tampaknya menjadi populer di internet." "Ah?" Liu Yuner terkejut, "Apa maksudmu?" "Saya tidak tahu apa yang terjadi." "Ada apa?" "Singkatnya, Anda dapat melihat beritanya," jawab Harvey, lalu mengangkat telepon dan mulai menelusuri berita, Weibo, dan forum. Liu Yuner dan beberapa lainnya juga mengeluarkan ponsel mereka dan mulai menelusuri berita. Setelah menelusuri berita sebentar, Harvey juga mengetahui tentang masalah ini. Tampaknya dalam kompetisi pertukaran seni bela diri pagi, ia tampil terlalu mempesona, yang membuatnya menjadi musuh publik negeri Sakura. Harvey menggelengkan kepalanya tanpa daya, "Apa ini Nima? Saya datang ke negeri Sakura kali ini hanya untuk menyelamatkan orang, dan saya tidak ingin menyebabkan hal lain. Tapi mengapa sesuatu terjadi untuk menemukannya? Apakah itu benar-benar seperti yang dikatakan Mu Erleni, bahwa dia adalah hal yang baik?" PFFT. Crazy Blade langsung tertawa terbahak-bahak, "Harvey,
Orang-orang di Cherry Blossom Country ini sangat lucu, mereka benar-benar mengatakan bahwa kamu adalah naga gila dari kekaisaran, Raja Iblis Super, itu terlalu kedua. Liu Yuner menembak dia menepuk dahinya yang halus dan berkata dengan setengah tersenyum, Harvey, semuanya benar-benar besar sekarang, dan kita tidak bisa bersikap rendah hati. Saya khawatir, itu tidak akan lama lagi. Kamu datang ke sini, dan kamu akan terombang-ambing oleh dunia seni bela diri kerajaan Sakura. Menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisa kita lakukan, tentara akan memblokir, air akan menutupi. Harvey mengangkat bahu, jika mereka benar-benar ingin menyusahkan saya, maka saya tidak keberatan memberitahu mereka, apa itu seni bela diri ilahi yang sebenarnya. Meremehkan hidup dan mati, lakukan saja jika Anda tidak menerimanya. Kuang Dao menyeringai, aku hanya bisa melihat seberapa kuat master seni bela diri dari negeri Sakura. Baili Longyuan mengangkat mulutnya. Bagus. Untuk menggerakkan otot dan tulangmu. Jian Hen membelai pedang yang dibungkus kain hitam di tangannya. Dan berkata dengan lembut, pedangku sudah lama tidak meminum darah. Chen Woyu tersenyum dan menggaruk kepalanya, siapa yang berani menggertak Brother Harvey, aku akan mengalahkan siapapun. Gila, gila. Liu Yuner menggaruk rambutnya dan menatap Harvey dengan ekspresi terdiam. Tidakkah orang-orang ini benar-benar tahu bagaimana cara menjadi takut? Beraninya kamu begitu sombong di wilayah orang lain? Setengah jam kemudian, mobil tiba di Hotel Hyatt Regency di pusat kota. Ini adalah hotel bintang 5, terletak di pusat kota, yang mengintegrasikan restoran, akomodasi, dan bar, dengan masa inap minimal 5.000 yuan per malam. Namun, Harvey tidak buruk untuk uang, jadi tentu saja dia harus memilih hotel yang bagus untuk menginap. Harvey dan rombongannya masuk ke hotel, dan para wanita cantik yang berdiri dalam 2 baris menyambut mereka dengan hormat. Ketika mereka datang ke meja depan, 3 wanita cantik di meja depan berdiri dan sedikit membungkuk. Bantuan apa yang Anda butuhkan? Seorang wanita cantik di meja depan bertanya sambil tersenyum. Ketika Harvey berkultivasi di dunia itu sebelumnya, dia belajar setidaknya 10 bahasa dengan teman-temannya, jadi tidak ada masalah dalam berkomunikasi. Pesan 6 kamar presiden selama 3 hari. Jika Anda terus tinggal nanti, lanjutkan. Jawab Harvey. Begitu kata-kata ini keluar, mata 3 wanita cantik di meja depan tiba-tiba menyala. Anda tahu, presidential suite di sini harganya 60.000 per malam, oke? Pria muda di depannya telah memesan 6 kamar sekaligus, dan itu masih 3 hari dia hanyalah seorang tiran lokal. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Saya tidak berharap pemuda ini berpakaian begitu biasa, tidak terlihat sangat luar biasa, tetapi menjadi sangat kaya. Segera, layanan 3 wanita cantik di meja depan menjadi lebih antusias. Setelah menyelesaikan pendaftaran, meja depan yang cantik secara pribadi membawa Harvey dan 6 orang ke lift. Tepat setelah pintu lift ditutup, 2 wanita cantik di meja depan mengobrol. Chunzi, apakah sekelompok orang itu baru saja datang dari Shenzhou? Seorang wanita berwajah bayi bertanya. Seharusnya, dilihat dari penampilan mereka, itu pasti turis. Wanita berwajah oval lainnya menjawab. Pria dari Shenzhou itu benar-benar kaya. Akan sangat bagus jika saya bisa bertemu dengannya. Saya akan melihat siapa namanya. Wanita berwajah bayi itu berkata, dan kemudian melirik informasi kartu identitas Harvey. Dia membeku sejenak, nama pemuda ini Harvey, kenapa nama ini begitu familiar? Apa? Kau bilang nama pria itu Harvey? Wajah wanita berwajah oval itu penuh dengan kengerian. Ya, ada apa? Wanita berwajah bayi itu tampak bingung. Lihat ini. Wanita berwajah oval mengangkat telepon, membuka forum, dan menyerahkannya kepada wanita berwajah bayi. Bab 762. Wanita berwajah bayi itu mengambil telepon dan melihatnya sebentar, tetapi dia sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya. Ya Tuhan, hihi, dia adalah prajurit Cina yang mengalahkan Chiba-kun, Miyamoto-kun dan Suruta-kun? Anda tidak bisa salah. Pria ini bernama Harvey, dan dia terlihat persis seperti pria di video. Siapa lagi dia?
Wanita berwajah oval itu menjawab. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Wanita berwajah bayi itu menelan ludah, benar-benar ketakutan. Wanita berwajah oval itu mengerutkan kening dan menjawab, pria ini adalah musuh bersama kita sekarang. Dia pasti tidak memiliki niat baik ketika dia datang ke negara bunga sakura kita kali ini. Oleh karena itu, kita harus segera menaruh informasinya di internet dan memberitahu semua orang ini ada di sini. Tidak baik melakukan ini? Wanita berwajah bayi itu ragu-ragu. Apa yang tidak begitu baik? Orang ini memprovokasi seluruh dunia seni bela diri dari negara sakura kita, dan kita semua. Dia bukan teman kita, tetapi musuh. Wanita berwajah oval itu berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, kalau begitu lakukan apa yang kamu katakan. Wanita berwajah bayi itu mengangguk. Pada saat ini, Harvey dan rombongannya naik lift ke lantai 32. Setelah kecantikan di meja depan menyerahkan kartu kamar kepada Harvey, dia mengedipkan mata kepada Harvey dan pergi. Setelah Liu Yuner meletakkan barang bawaannya, Harvey dan rombongannya naik lift ke lantai bawah, siap mencari tempat untuk makan. Di dalam lift. Saudari Yuner, setelah makan malam, Anda dapat menghubungi orang-orang Anda dan kita akan bertemu di hotel. Kita harus menemukan alamat Hachimen sesegera mungkin. Teman saya masih menunggu saya untuk menyelamatkan, kata Harvey. Ini baik. Liu Yuner mengangguk. Namun, ketika meninggalkan hotel, Harvey selalu merasa bahwa orang-orang di hotel akan meliriknya dari waktu ke waktu, dan sorot matanya agak aneh. Tidak hanya Harvey, tetapi Liu Yuner dan yang lainnya juga memperhatikan. Setelah berjalan keluar dari hotel, Liu Yuner berkata, Harvey, orang-orang di hotel tahu sesuatu, kan? Tidak mengherankan mengetahui, ketika saya memesan hotel tadi, mereka mendaftarkan informasi identitas saya. Harvey cemberut. Lalu mengapa kita tidak pindah tempat tinggal, saran Liu Yuner. Tempat ini awalnya adalah wilayah orang lain, dan kemanapun kita pergi sama saja. Harvey menggelengkan kepalanya, jangan khawatir tentang itu, kami hanya akan melakukan tugas kami. Liu Yuner mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah makan sesuatu di dekatnya, Harvey dan rombongannya kembali ke sebuah kamar di hotel. Meskipun hampir jam 1 pagi, Harvey dan rombongannya tidak tidur, tetapi sedang menunggu. Hingga sekitar pukul 1.30 dini hari, bel pintu berbunyi. Ini. Liu Yuner bangkit dan membuka pintu. Saya melihat seorang wanita muda berpakaian santai, tinggi, keren, dan mengenakan topi baseball berdiri di pintu. Setelah Liu Yuner membiarkan wanita itu masuk, dia menutup pintu. Kapten Divisi ke-7 Feng Yutang, Huo Feng, menyapa tuan kerajaan. Wanita itu memberi hormat pada Liu Yuner. Duduklah. Liu Yuner mengangkat tangannya, ceritakan kepada kami tentang apa yang telah Anda selidiki selama ini. Huo Feng melirik Harvey dan beberapa orang, tetapi ragu-ragu. Liu Yuner menjawab, jangan khawatir, mereka semua milik mereka sendiri. Huo Feng mengangguk, lalu duduk dan melaporkan, penguasa alam, melalui periode penyelidikan ini, kami telah menemukan perkiraan lokasi gerbang Hachimen. Di mana itu? Tanya Liu Yuner. Bakimen sangat mungkin di Pulau Matahari. Huo Feng menjawab, lalu melanjutkan, Pulau Matahari adalah salah satu dari 8 pulau tertua di negeri Sakura, dan banyak kuil telah dibangun di pulau itu. Ada Gunung Dewa Matahari di pulau itu. Tengah, dan kuil Dewa Matahari dibangun di sana, yang tidak terbuka untuk siapapun. Dulu ada 6 anggota kelompok kami yang melacak pemimpin kecil gerbang Hachimen, tapi setelah mereka mengikuti pemimpin kecil itu ke Gunung Dewa Matahari, mereka berhenti lagi. Tidak ada berita. Saya menduga bahwa mereka berenam seharusnya disingkirkan oleh orang-orang Hachimen. Liu Yuner mengerutkan kening. Huo Feng, berapa banyak orang di tim Anda? Ada 38 orang di tim kami, 20 orang telah dikorbankan, dan sekarang ada 18 orang yang tersisa, jawab Huo Feng. Liu Yuner tiba-tiba mengepalkan tinjunya, 20 orang lagi meninggal. Dari awal penyelidikan Hachimen hingga saat ini, 75 orang di Feng Yutang kita telah meninggal. Kebencian di hatiku.
Harvey mematikan puntung rokok dan berkata dengan sungguh-sungguh, karena kamu sudah tahu lokasinya, tunggu apa lagi, mulailah bertindak. Jangan bertindak gegabah. Huofeng tampak seperti orang idiot melihat Harvey, Pulau Matahari penuh dengan pos rahasia Hachiman. Begitu seseorang memasuki pulau itu, orang-orang Hachiman akan mengetahuinya sesegera mungkin. Bahkan jika kita pergi ke sana, hanya akan ada jalan buntu. Kami menyelidiki dan menemukan bahwa ada jalan buntu, ada beberapa master di Hachiman, dan bahkan Miyamoto Zanji, salah satu dari 4 pendekar pedang hebat, adalah salah satunya. Terlebih lagi, kita bahkan tidak tahu berapa banyak orang di Hachiman. Huofeng benar. Liu Yun'er mengambil alih kata-kata, hanya dengan orang-orang kita, itu tidak akan membantu sama sekali, jadi kita harus menunggu sampai dukungan tiba sebelum meluncurkan tindakan. Lalu kapan dukungan itu akan tiba? Harvey bertanya dengan cemberut. Hampir besok malam. Liu Yun'er menjawab. Jika dukungan tidak tersedia besok, aku akan bertindak sendiri. Harvey menghela nafas dalam-dalam, aku akan kembali ke kamar dulu. Setelah berbicara, Harvey bangkit dan pergi. Jian Hen, Kuang Dao, Bai Li Longyuan dan Chen Ruoyu juga bangkit dan pergi. Begitu pintu ditutup, Huofeng langsung tidak senang, Jingzhu, siapa mereka, beraninya mereka begitu tidak menghormatimu. Bahkan, jika dia bertindak sendiri, dia pikir dia siapa? Jika dia benar-benar pergi, aku takut yang pertama akan mati. Itu dia. Diam. Liu Yun'er mendengus dingin. Huofeng membeku sejenak, dan berkata dengan lemah, Jingzhu, ada apa denganmu? Sepertinya aku tidak salah bicara. Liu Yun'er menatap Huofeng, apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah Wushu Shenzhou. Asosiasi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di generasi muda dia. Bahkan mengalahkan banyak presiden cabang asosiasi seni bela diri. Di seluruh asosiasi seni bela diri Tiongkok, statusnya adalah yang kedua setelah kota terlarang Ning. Tidak hanya itu, tetapi hari ini, organisasi teratas di Cina, manusia pedang eksekutif, pavilion naga tersembunyi, aula jiwa naga, dan gerbang kilin, semuanya mencoba untuk memenangkannya. Namun, dia sama sekali tidak membeli wajah para pemimpin dari 4 organisasi besar, dia hanya tidak setuju atau bergabung. Pernahkah Anda melihat seseorang yang tidak berani memberikan wajah Tian Dao? Pernahkah Anda melihat seseorang yang tidak berani menghadapi Li Xuanyuan, Xi Yingyang dan Bai Youlin? Ini. Ketika Huofeng mendengar ini, seluruh orang benar-benar tercengang. Dia merasa otaknya tidak cukup. Anak itu sepertinya sangat biasa, bagaimana dia bisa begitu sombong? Tian Dao, Ning Jincheng, Li Xuanyuan, Xi Yingyang, Bai Youlin. Karakter-karakter itu adalah orang-orang yang bahkan tidak berani dia pikirkan, tapi aku tidak menyangka orang-orang itu berhubungan dengan anak itu. Mengerikan. Liu Yun'er menghela nafas dan berkata tanpa daya, sebenarnya, aku juga ingin memenangkannya. Kami adalah Feng Yutang, tetapi jika dia tidak setuju, aku tidak bisa membawanya. Jadi, jangan bicara buruk tentang dia, dan jangan main-main dengannya, jika tidak, bahkan aku tidak bisa menahanmu. Alam, aku tahu. Huofeng seperti ayam mematuk nasi mengangguk lagi dan lagi, keringat dingin keluar ketakutan. Liu Yun'er melambaikan tangannya, oke, kamu kembali dulu, dan biarkan yang lain datang untuk berkumpul besok pagi. Ya. Huofeng mengangguk dan meninggalkan ruangan. Bab 763. Setelah Harvey kembali ke kamar, alih-alih tidur, dia berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit dan menyalakan sebatang rokok. Menghadap seluruh ibu kota timur, wajah Harvey suram, dan ada api tanpa nama yang menyala di hatinya. Meskipun dia sekarang tahu perkiraan lokasi Hachiman, dia tidak bisa menyelamatkan orang, yang membuat Harvey khawatir dan cemas. Begitu biji teratai Buddha di tubuh Qiu Yihan dilucuti, wanita itu benar-benar mati. Harvey juga ingin berangkat sekarang untuk menyelamatkan orang. Namun, jika Anda pergi ke sana dengan gegabah, Anda tidak hanya tidak akan dapat menyelamatkan orang, tetapi Anda juga akan mengejutkan ular itu.
Meskipun Liu Yuner mengatakan bahwa Shen Shou mengirim dukungan, tetapi siapa yang tahu jika itu tidak akan tiba besok malam. Tampaknya mengandalkan orang lain masih tidak dapat diandalkan, dan Anda masih harus mencari jalan sendiri. Memikirkan hal ini, Harvey mengeluarkan ponselnya dan menelepon Diana untuk melihat apakah dia bisa meminjam seseorang darinya. Telepon berdering sebentar dan terhubung. "Kakak Harvey, mengapa kamu berpikir untuk memanggilku?" Sebuah suara bersemangat datang dari ujung telepon yang lain. "Diana, aku memanggilmu untuk meminta bantuanmu." "Bantuan apa?" "Arlene, katakan saja. Temanku ditangkap oleh Yakimon dari negeri Sakura, aku ingin tidak ada cukup orang untuk menyelamatkan orang. Jadi, aku ingin meminjam beberapa orang darimu." Harvey berkata jujur. "Hachimen?" Suara Diana menjadi sedikit lebih keras, "Aku juga sedang menyelidiki Yakimen ini baru-baru ini." "Kamu juga sedang menyelidiki Yakimen? Kenapa?" Harvey sedikit bingung. Yakimon adalah organisasi kuno dan misterius di negeri Sakura. Organisasi ini tidak hanya memiliki jaringan hubungan yang rumit di negeri Sakura, tetapi juga memiliki banyak master. Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi ini baru muncul dan dikenal dunia gelap. Saya tidak memperhatikan organisasi ini pada awalnya, sudah lama. Apalagi setelah diselidiki, ditemukan bahwa organisasi misterius yang membunuh ayah saya dan saya belum lama ini memiliki hubungan dengan Yakimon ini. Mungkin saja Yakimon ini adalah afiliasi dari organisasi misterius itu. Begitu. Harvey menyipitkan matanya, tidak heran Bakimen ini begitu berani dan berani membuat masalah di mana-mana. Tampaknya ada pendukung di belakangnya. "Kakak Harvey, aku akan meneleponmu. Orang untuk berangkat sekarang, dan yang paling tidak lebih dari sehari kemudian, saya akan tiba di negeri Sakura. Kali ini, saya harus menggali dalang di balik layar. Oke, saya akan mengirimi Anda alamat, dan Anda bisa datang kepada saya langsung ketika Anda tiba." "Oke. Kalau begitu bicarakan itu dulu, dan ketika kamu tiba besok, kita akan bertemu dan berbicara." Berbicara, Harvey hendak menutup telepon. "Saudara Harvey, tunggu." Diana tiba-tiba menghentikan Harvey. "Ada apa? Ada lagi?" Harvey bertanya. "Aku menghubungi Hermes beberapa hari yang lalu, dan dia sepertinya sedang melakukan sesuatu di negeri Sakura. Dengan karakter anak itu, saya khawatir bahkan jika dia sudah selesai, dia akan tinggal di sana selama beberapa hari sebelum pergi. Jadi, apakah kamu ingin bertemu dengannya? Orang itu sangat merindukanmu, dan terus berteriak bahwa dia akan menemuimu di Cina." "Hermes?" Harvey disegarkan, dan seorang bocah pirang tampan muncul di benaknya. "Benar-benar di negara bunga Sakura." Napas Harvey sedikit pendek, dan suaranya bergetar. 7 tahun lalu, Hermes adalah salah satu teman yang berlatih bersamanya. Saya belum melihatnya selama beberapa tahun, dan Harvey juga sangat merindukan bocah sesat ini. "Itu benar, kakak Harvey, dia berada di negara bunga Sakura, kamu akan tahu setelah menghubunginya. Informasi kontak yang dia berikan padamu tidak berubah," kata Diana. "Oke, aku akan menghubunginya sekarang." Harvey menjawab, lalu menutup telepon. Kemudian, Harvey memutar nomor yang sudah lama tidak dihubungi. Telepon berdering beberapa saat sebelum tersambung. "Hei, siapa itu?" Sebuah suara magnet terdengar, berbicara bahasa Inggris dengan fasih. Juga, Anda dapat mendengar suara berisik di ujung telepon yang lain. Tampaknya berada di sebuah bar. Meskipun suara di ujung telepon berubah, Harvey masih bisa mendengar bahwa orang yang berbicara adalah Hermes. Mendengar suara yang familiar ini lagi, mata Harvey menunjukkan sentuhan nostalgia. "Siapa? Jika saya tidak berbicara lagi, saya akan menutup telepon." Orang di ujung telepon itu jelas sedikit tidak sabar. "Hermes, kamu masih sama seperti sebelumnya, kamu memiliki temperamen yang buruk, apakah kamu perlu membersihkan diri?" Harvey tersenyum dan menjawab dalam bahasa Shenzhou. Suara itu jatuh. Tepuk. Suara botol anggur jatuh terdengar. Setelah setengah menit hening, sebuah suara bersemangat datang dari ujung telepon yang lain. Kamu.
Kakak Harvey? Apakah kamu benar-benar kakak Harvey? Bagaimana menurutmu? Tanya Harvey sambil tersenyum. Oh my god, aku tidak bermimpi? Apakah kamu benar-benar kakak Harvey? Ini aku di Dongdu sekarang. Hebat. Aku juga di Dongdu kakak Harvey, kamu di mana? Aku akan pergi mencarimu sekarang. Tidak, aku akan menemukanmu. Oke, aku di Bar Muse. Kakak Harvey, jangan salah, itu di Bar Muse. Sebelum Hermes selesai berbicara, Harvey menutup telepon. Orang ini masih banyak bicara seperti sebelumnya. Namun, begitu panggilan ditutup, Hermes mengirim selusin pesan teks berturut-turut. Setiap pesan teks hanya 4 kata Musebar. Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli, apakah orang ini begitu khawatir sehingga dia tidak dapat menemukan tempat. Setelah meletakkan telepon, Harvey meninggalkan hotel, naik taksi, dan langsung pergi ke Bar Muse. Setelah berkendara selama lebih dari 20 menit, mobil tiba di jalan bar di Dongdu. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan Muse Bar. Setelah keluar dari mobil, Harvey hendak memanggil Hermes ketika dia merasakan napas yang akrab datang dari gang gelap di sebelahnya. Meskipun pihak lain menyembunyikan napas dengan baik, Harvey masih memperhatikannya. Sekarang basis kultivasinya telah memasuki tahap akhir dari alam Vientani, persepsinya telah meningkat pesat. Menarik, apakah ini akan mempermainkanku? Harvey mengangkat sudut mulutnya dan berjalan ke gang dengan ekspresi santai. Gang itu sangat gelap, tidak ada lampu jalan, dan tidak ada orang, hanya beberapa kucing liar yang makan makanan di samping tempat sampah. Tapi semakin dalam ke gang, semakin kuat aura pembunuhnya. Saat itulah Harvey berjalan ke tengah gang. Niat membunuh yang agung menyapu dari langit. Terkunci. Harvey menginjak tanah, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Desir. Cahaya dingin yang tajam melesat melintasi langit dan menyerbu ke bawah. Dengan ledakan keras, tanah langsung ditusuk oleh lubang, dan retakan menyebar ke 4 arah bersama dengan lubang. Beberapa kucing liar di sebelah tempat sampah ketakutan dan melarikan diri dari gang dengan panik. Segera, sosok seperti hantu, tersapu ke arah Harvey, hampir seperti lampu listrik putih. Tertawa. Belati perak merobek udara, membuat ledakan sonik yang tajam, dan langsung menuju tenggorokan Harvey. Ini kemajuan yang cukup banyak, tetapi tidak mudah untuk menyakitiku. Harvey berkata sambil tersenyum, dan kemudian dengan kecepatan yang lebih cepat, dia turun sedikit, dan tubuhnya naik ke udara. Bab 764. Suara mendesing. Belati itu jatuh lagi. Namun, sebelum Harvey mendarat, sosok itu melintas dan berubah menjadi puluhan sosok dalam sekejap, menyerang Harvey secepat kilat. Cici. Cahaya dingin berkedip di udara, dan udara yang keras merobek terus terdengar. Menghadapi niat membunuh yang ganas ini, Harvey menjalankan trukinya pada saat dia mendarat, dan ledakan truki keluar dari tubuhnya, membukanya secara langsung, dan berubah menjadi perisai truki. Belati tajam yang dipegang oleh lusinan sosok secara bersamaan menghantam tubuh Harvey yang memadatkan perisai yang membuat marah, membuat serangkaian ledakan. Namun, pada saat gerakan ini diblokir, lusinan sosok ini langsung tumpang tindih, berubah menjadi bayangan kabur dan melompat, mencapai langit di atas Harvey. Segera, bayangan itu melambaikan belati tajam di tangannya dan menusuk ke arah Harvey di bawah. Lagi dan lagi. Belati dan perisai yang menyebalkan itu bentrok dengan keras, memicu percikan api, menerangi lorong gelap ini. Saya harus mengatakan bahwa serangan ini sangat tajam dan kekuatannya sangat ganas. Kemajuannya benar-benar tidak kecil. Harvey tersenyum nyaman, tangan kanannya menjadi telapak tangan, busur cian melintas di ujung jari, dan kemudian membanting ke langit. Dalam sekejap, busur cian meletus seketika, menyebar liar ke segala arah. Dengan suara bang yang teredam, serangan di atas langsung teratasi. Desir. Sosok di langit berguling beberapa kali berturut-turut, dan kemudian mendarat dengan kuat di tanah dengan pop. Tiba-tiba, gang menjadi sunyi. Namun, tidak ada keheningan selama beberapa detik. Kakak. Bum bum bum. Semburan ledakan berderak bergema.
Beberapa tong sampah besi terkoyak, tanah hancur di area yang luas, dan batu-batu di dinding berjatuhan satu demi satu, memperlihatkan bekas pecahan. Pada saat ini, gang itu benar-benar sepi. Lampu di luar gang bersinar dan memercik ke sosok di seberang Harvey. Ini adalah lebih tinggi dari 1,8 meter, tinggi dan lurus, mengenakan jaket hitam sederhana, jeans, fitur 3 dimensi, dan seorang pria kulit putih dengan rambut pirang pendek. Meskipun pria kulit putih ini tidak terlalu tampan, wajahnya tegas, seperti pisau dan kapak, dan dia terlihat sangat jantan. Dia adalah salah satu partner yang biasa berlatih dengannya, Hermes, dewa kematian dengan 1000 wajah. Kakak Harvey. Hermes membelah mulutnya, menunjukkan senyum cerah, berlari ke arah Harvey, dan memeluk Harvey. Kakak Harvey, aku sangat merindukanmu. Hermes, aku juga merindukanmu. Sudut mulut Harvey terangkat, dan senyum lembut tersungging di bibirnya. Hermes meninju dada Harvey dan berkata dengan jijik, Kakak Harvey, jika kamu merindukan kami, mengapa kamu tidak memberitahu semua orang ketika kamu kembali? Jika bukan karena Diana yang memberitahuku, aku bahkan tidak akan tahu. Apa Harvey tersenyum tak berdaya? Aku tidak takut mengganggumu. Lagi pula, aku punya banyak hal yang harus dilakukan setelah aku kembali, jadi aku tidak punya waktu untuk menghubungimu. Namun, aku sudah memberitahu Diana, dan aku akan menemukan waktu nanti. Mari kita bersama-sama. Itu suatu keharusan. Hermes terkekeh, namun, setelah mengatakan itu, saudara Harvey, kekuatanmu masih sesat seperti sebelumnya. Kupikir aku bisa mengalahkanmu, tapi bagaimana caranya? Kamu tahu kamu tidak bisa mengalahkannya. Salahkan aku? Harvey merentangkan tangannya, itu bukan karena kamu tidak berlatih dengan benar. Mengapa ada gerakan besar barusan? Apakah seseorang berkelahi? Berjalan-jalan, masuk dan lihat. Pada saat ini, ada ledakan diskusi di luar gang, dan banyak orang berjalan ke gang. Pergi. Kata Harvey, lalu meninggalkan gang bersama Hermes. Setelah meninggalkan Musebar, Harvey dan Hermes datang ke bar King beberapa jalan jauhnya. Tidak berisik seperti bar, dengan musik lembut yang dimainkan, dan penyanyi tetap bernyanyi di atas panggung dengan gitar. Karena waktunya relatif terlambat, di bar keliling ini relatif sedikit. Harvey dan Hermes menemukan tempat duduk, dan memesan beberapa botol anggur. Hermes melemparkan sebatang rokok ke Harvey, dan kemudian menyalakannya sendiri. Kakak Harvey, kapan kamu kembali? Harvey menyalakan rokok dan menjawab, sudah hampir 3 bulan sejak kamu kembali. Oh. Hermes mengangguk. Saya mendengar Diana mengatakan bahwa setelah Anda kembali, Anda membalikan dunia dan menjadi terkenal di seluruh Cina. Saya tahu bahwa, seperti Erlene, Anda sangat keren. Bintang paling mempesona kemanapun Anda pergi. Aku hanya membuat keributan. Harvey tersenyum, ngomong-ngomong, nak, apa yang kamu lakukan setelah kamu kembali dari sana? Kamu tahu, Yin Yang dan Diana dan mereka berdua sangat bahagia. Memotong. Hermes membelai rambutnya dan berkata dengan bangga, Kakak Harvey, tidakkah kamu bertanya, sekarang di seluruh dunia gelap barat, siapa yang tidak tahu namaku, pembunuh dewa dengan 1000 wajah? Ya, kamu adalah yang terbaik. Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli. Kakak Harvey, kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku mengatakan yang sebenarnya. Hermeston menjadi cemas. Saya percaya, tentu saja saya percaya. Harvey tersenyum ringan, setelah melihat energi Yin Yang dan Diana, saya tahu bahwa tidak satupun dari kalian adalah orang biasa. Namun, saya melihat bahwa kalian semua baik-baik saja sekarang, saya juga sangat lega. Setidaknya Anda tidak mengubur keterampilan Anda sendiri. Hermes mengambil sebotol anggur, menuangkan 2 gelas, lalu menepuk dadanya dan berkata, Saudara Harvey, singkatnya, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, itu akan menjadi jangan khawatir. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh saudara-saudara kita, dengan itu, Hermes mengangkat gelasnya. Harvey juga mengambil gelas anggur, mendentingkan Hermes, dan meminumnya. Hermes menghela nafas dan bertanya,
Kakak Harvey, mengapa kamu datang ke negara Sakura? Ada apa? Wajah Harvey tenggelam, seorang teman saya ditangkap oleh Yakimen dari negara Sakura. Saya di sini untuk menyelamatkan orang. Hachimen? Hermes menyipitkan mata, organisasi ini dulunya sangat sederhana dan bersembunyi di negara bunga Sakura. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Yakimen sangat aktif. Mereka melakukan banyak hal di seluruh penjuru dunia. Dunia gelap barat, dan saya tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Harvey berkata dengan sungguh-sungguh, saya khawatir mereka merencanakan konspirasi. Bagaimanapun, Diana dan ayahnya dibunuh belum lama ini, Diana juga menyelidiki, orang yang membunuh mereka mungkin juga memiliki hubungan dengan gerbang Yaki. Aku tahu tentang pembunuhan Diana dan Paman Rex. Tapi aku tidak menyangka itu terkait dengan Hachimen. Hermes mengerutkan kening. Sepertinya dia ingin mencari tahu siapa yang ada di balik layar. Aku masih harus melakukannya. Mulai dari gerbang Yaki ini. Harvey mengangguk, Diana sudah mengumpulkan orang, dan dia akan tiba di negeri Sakura hampir besok. Diana akan memasuki gerbang Yaki bersamaku, dan menonton sambil menyelamatkan orang. Petunjuk tentang siapa di balik layar? Diana juga datang? Hermes menyeringai, jika itu masalahnya, mari kita bertindak bersama besok. Sudah beberapa tahun sejak kita bertarung bersama, dan sulit untuk memikirkannya. Nantikan itu. Oke, mari kita bertindak bersama besok. Harvey mengangguk, dan kemudian bertanya, Hermes, ada apa denganmu datang ke negeri Sakura? Hei, itu bukan masalah besar. Hermes melambaikan tangannya, hanya saja beberapa pria bermata pendek membuatku kesal. Aku mengejar mereka sampai ke Cherry Blossom Country dan menyelesaikannya. Oke, Brother Harvey, jangan bicara omong kosong lagi, jangan mabuk malam ini, mari kita makan besar. Bertarung besok. Tidak masalah. Harvey mengangguk dan setuju.